Gue mau cerita soal 5 orang yang punya ide bisnis. Ide bagus, atau setidaknya mereka pikir begitu. Modal pas-pasan, pengalaman hampir nggak ada, tapi keyakinan itu mereka punya banyak banget. Mungkin terlalu banyak. Yang pertama Aldrin, ketua tim. Tipikal orang yang kalau lagi brainstorming, tulisannya di whiteboard gede-gede semua pakai caps lock. Idealis banget, kadang sampai bikin yang lain capek dengerin. Tapi tanpa dia, tim ini mungkin udah bubar di hari kedua. Agit, orangnya pragmatis, selalu lihat mana jalan yang paling pendek. Bukan malas, dia cuma nggak mau buang waktu lebih banyak dari yang perlu. Sisi gelapnya, waktu lagi terdesak, dia yang paling pertama kepikiran jalan pintas. Daryl, ini orang satu-satunya di tim yang bisa bikin suasana gawat jadi lucu dalam 2 detik. Handle produk sama desain, orangnya spontan, kreatif, dan entah kenapa selalu nongol di frame lagi ngunyah sesuatu. Jess, pegang keuangan. Setiap pengeluaran dicatat, setiap resiko dipikirin 2 kali. Kalau Aldrin yang bikin tim tetap semangat, Jess yang bikin mereka tetap nggak bokeh. Terakhir Hana, yang paling jarang ngomong di antara semua orang ini. Tapi tiap kali dia ngomong, yang lain langsung diem. Karena biasanya dia benar. Ingat muka ini, kalimat terakhir di cerita ini punya dia. 5 orang, satu produk teh lokal yang mereka kasih nama Teh Cukup Harum. Dan satu lomba bisnis yang waktunya mepet banget. Ini ceritanya. Oke teman-teman, sekarang deadline lomba kita tinggal 4 minggu lagi. Dari kalian kira-kira udah ada ide belum kita harus ngapain? Menurut gue jual produk yang gampang tapi udah pasti dibeli orang sih, kayak makanan atau minuman gitu dah. Bener sih, tapi kalau dari aku, kayaknya kalau kita mau laris tuh harus ada ceritanya deh. Sebelum ngomongin produk, kita harus tahu dulu nggak sih modal kita berapa, jangan kebanyakan mimpi. Bener sih Jess, tapi yang penting tuh kita semangat dulu buat ngeluarin ide gitu. Kalau masalah hitungan itu bisa belakangan Jess. Gimana kalau kita pakai bahan lokal? Udah unik, terus juga murah, ada kisah di baliknya juga lagi. Wih, keren juga tuh idenya. Jadi teh gula aren, pakai pandan, pakai jeruk. Boleh tuh, tapi namanya juga harus yang keren. Ini ada potensinya sih. Kira-kira modal yang kita butuhin itu berapa, Jess? Kalau produksi minimal 50 porsi, harusnya 200.000 cukup sih. Kalau misalkan kita kejual semua, pasti balik modal kok. Oke, ini jadi nama brand kita, Teh Cukup Harum. Kita mempunyai misi untuk membuat teh lokal ini tuh bisa layak di mana aja, bahkan bisa di panggung yang lebih besar daripada ini. Panggung yang lebih besar. Kita cuma jualan di depan kelas, Din. Sekarang iya, tapi siapa tahu besok. Nama udah ada, konsep udah kebayang, tinggal bikinnya. Dan di sini mereka mulai nyadar jarak antara ngebayangin bikin produk sama beneran bikin produknya. Agit, kamu harusnya bantuin Daryl produksi bukan main HP. Iya, bentar. Ini lagi lihat referensi kemasan. Ini tuh dia lagi main HP apa lihat referensi sih? Kayaknya dua-duanya deh. Andrin, ini pengeluaran kita udah 120.000, sisa 80.000 lagi, jangan sampai kelebihan ya. Bener, kita harus efisien. Coba Daryl, gimana rasa produk kita? Enak sih, tapi kayaknya kurang gula aren dikit ya. Kurang manis gitu rasanya. Gue udah kasih label sama tanggal di botolnya. Jadi kelihatan lebih profesional sih. Nah iya benar, sumpah detail-detail kayak kecil kayak gitu tuh yang bisa ngebedain kita sama produk lain, yang bisa ngeliat kita buat jadi lebih profesional. Daripada lebay dah, kalau kata gue ya. Penting laku. Iya sih laku, tapi kan kualitas juga penting, Git. Akhirnya produknya jadi. Timnya udah siap, Teh Cukup Harum siap dijual ke dunia. Atau ya minimal orang-orang yang lewat di depan mereka sih. Gimana nih? Udah 5 menit nggak ada yang mampir-mampir beli. Jelas lah. Siapa coba yang mau beli minuman kayak gini? Orang tuh sekarang nyarinya minum-minum yang ngetren kayak kopi, matcha, segala macem. Bukan es teh murah kayak gini. Lah, slow dulu Git. Masih awal ini. Andrin, kita udah 15 menit, gak ada yang beli dari tadi. Kayaknya kita perlu strategi deh. Kita harus cari customer. Coba Daryl, lo kan yang paling gampang nih buat diajak ngobrol orang. Coba dong cari customer. Coba nih, lihat gue. Bang, ini bang ya, coba beli bang. Enggak dulu. Lagi sibuk katanya. Jauhan gue. Buru-buru.
Blurin siapa ya dari lu? Kita harus jelasin deh apa yang kita jual. Orang-orang nggak bakal tahu kalau kita gak kasih tahu. Ya bener sih, kita harus bikin pitch sederhana gitu sih, biar kita bisa jelasin ke orang-orang di balik produk kita tuh ada ceritanya sebenarnya gitu. Ini apaan Kak? Ini tuh produk kita Kak, namanya teh cukup harum. Jadi ini tuh teh yang sehat, kita buat dari bahan-bahan alami, teh gula aren asli, abis itu ada jeruknya, ada pandannya bahkan. Oh gitu. Yang berapaan Kak? 5 ribuan aja kak. Oh boleh deh satu. Oh ya ini boleh nih Kak. Oke, kasih ya Kak ya. Udah kejual satu nih. Secara moral itu kita udah untung. Enggak lah, kita masih harus ngejual 49 teh lagi biar kita balik modal. Oke, ini baru hari pertama, nggak apa-apa. Kita evaluasi dan perbaikin untuk besok harinya. Tapi yang kita tahu dari jualan hari ini adalah produk kita sebenarnya nggak salah, tapi cara penyampaian kita untuk menjual produk kita yang salah. Terjual 1 gelas, modal tersisa tipis, waktu tersisa juga tipis. Dan sekarang tekanannya bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Karena ternyata hal yang paling cepat memecah sebuah kelompok bukan kegagalannya, tapi gimana mereka ngerespons kegagalan itu. Modal kita sisa 40 ribu doang nih. Besok udah hari terakhir jualan lagi. Gimana ya? Kalau nggak laku kita bakal rugi nih. Gue punya ide sih. Ide apa tuh Git? Gimana kalau misalkan kita bilang kalau produk kita semua udah laku, kita palsuin semua testimoni yang ada, terus kita minta teman-teman kita buat ngasih review palsu, biar produk kita kelihatan laku, ya nggak? Nggak gitu, itu mah namanya bohong. Yes, ini bukan tentang bohong apa enggak. Ini tuh soal strategi marketing. Semua orang ngelakuin ini. Tapi kita nggak boleh gitu Git. Kalau kayak gitu kita namanya nipu doang. Lu pada mau menang apa enggak sih sebenarnya? Kalau pakai cara kayak gitu, kita bukannya menang, kita cuma nipu juri. Han, kalau lu diem aja sih, menurut lu gimana? Gue mikir kalau misalkan kita startnya aja udah bohong, kita nggak bakal tahu kita bakal pergi seberapa jauh dengan cara jujur. Aduh, lu pada idealis banget sih. Kita tuh harus jadi orang yang realistis, guys. Malahan kalau emang realistis, emang kita harus kayak gitu, Git. Kita harus bangun fondasi yang awalnya itu udah bagus, harus bersih dan jujur. Kalau kita mau, karena kita dihargain sampai luar negeri segala macam, kalau kondisinya dari awal udah retak, nggak mungkin kita bakal sukses, Git. Kalau kita pakai cara itu, mungkin kita bisa menang, tapi kita jadi nggak tahu gitu sebenarnya apa yang pengen kita capai. Karena ya kita belum pernah benar-benar mencoba gitu. Tapi gue takut kalah sih, Dri. Gue juga takut kalah gitu. Tapi gue lebih takut kalau gue menang dengan cara yang salah gitu. Kita udah sejauh ini, kita selesain dengan cara yang sama aja. Kita harus jujur. Kalau kalah juga nggak apa-apa kok. Yang penting kita tahu kita tuh udah bener-bener nyoba gitu. Dan itu cukup. Mereka udah milih, dan kayak semua keputusan yang dibuat dengan jujur, gak ada yang bisa jamin hasilnya bakal oke. Yang ada cuma satu, besok paginya mereka gak nyesel. Gila juga ya. 4 minggu kita ini semua selesai. Iya lagi, walaupun sebenarnya banyak sih tantangan yang kita alami. Gue minta maaf sih soal kemarin. Jujur gue panik soal. Kita semua panik, itu wajar. Tapi pada akhirnya lo tetap di sini sih, itu yang paling penting. Kalau menang, berarti cara kita benar. Kalau kalah, Berarti kita punya alasan lebih kuat lagi untuk coba dengan lebih baik. Ini tuh bukan akhir sih, ini tuh malah fondasi awal kita. Yang penting kita tahu gimana caranya untuk ngebuatnya dengan cara yang benar, kita pasti bisa sukses. Teh Cukup Harum gak menang lomba hari itu, tapi ada yang lebih penting dari menang. Mereka tahu persis di mana mereka berdiri dan kemana mereka mau jalan. Semua produk lokal yang sekarang udah gede pernah mulai dari meja kecil, modal mepet, dan tim yang hampir berantakan. Yang bedain mereka sama yang nyerah bukan keberuntungan, tapi pilihan buat tetap jujur bahkan waktu nggak ada yang lihat. Dari sini, kemana aja?